Kamu pasti sering melihat lebah atau hewan lain yang mendatangi bunga. Kira-kira apa ya yang diambil lebah dari bunga? Apa sih manfaatnya? Nah, ternyata lebah dan hewan lain tertarik pada mahkota bunga dan madu yang dihasilkan oleh bunga tersebut. Jadi, terdapat hubungan yang saling menguntungkan antara lebah atau hewan lain dengan bunga. Nah, ternyata lebah dan hewan lain dapat membantu bunga untuk melakukan proses fertilisasi atau pembuahan. Hmm, apa itu fertilisasi? Nah, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada tumbuhan, proses fertilisasi atau pembuahan ini diawali dengan peristiwa yang namanya polinasi atau penyerbukan. Nah, polinasi atau penyerbukan inilah yang dibantu oleh serangga dan hewan-hewan lainnya. Lalu bagaimana sih proses penyerbukan itu terjadi? Mari kita bahas satu persatu. Penyerbukan bunga oleh hewan atau zodiogami. Yang pertama ada lebah, ada burung, dan kelelawar. Kita akan melihat penyerbukan bunga oleh lebah. Nah, bunga sepatu adalah bunga yang sering kali dikunjungi oleh lebah. Lebah akan datang dan menghisap nektar bunga, sementara kakinya menginjak serbuk sari yang ada pada benang sari. Lebah suka berpindah-pindah posisi untuk mencari-cari nektar, sehingga kakinya yang telah menginjak serbuk sari akan mengenai putik bunga. Lalu, serbuk sari akan menyerap ke dalam hingga akhirnya serbuk sari akan bertemu dengan bakal buah. Nah, proses berikutnya adalah buah akan berubah menjadi biji. Setelah itu, mahkota dan benang sari akan rontok dan tumbuhlah buah baru. Oh iya teman-teman, penyerbukan oleh serangga tidak hanya dilakukan oleh lebah saja loh, tetapi bisa dengan kumbang, kupu-kupu, dan juga semut. Oke teman-teman, sekarang kita akan melihat penyerbukan bunga oleh kelelawar. Salah satu bunga yang penyerbukannya sering dibantu oleh kelelawar adalah bunga durian. Nah, sama seperti serangga, kelelawar mengkonsumsi nektar yang ada di bunga teman-teman. Ketika kelelawar menggerogoti bunga untuk mencari dan mengkonsumsi nektar, serbuk sari akan berhamburan. Maka, serbuk ada yang mengenai putik dan serbuk sari pun turun hingga ke bakal buah. Lalu, beberapa waktu kemudian, mahkota dan benang sari pun rontok dan bunga durian pun tumbuh. Yeay, saat ini kita akan melihat penyerbukan bunga yang dibantu oleh burung. Contohnya adalah burung kolibri. Sama seperti jenis hewan lain, burung kolibri pun mengkonsumsi nektar dari bunga. Saat burung kolibri mencari-cari nektar untuk dikonsumsi, maka serbuk sari terhambur dan ada serbuk sari yang turun ke putik, lalu serbuk sari menyerap ke bakal buah. Dan beberapa waktu kemudian, mahkota dan benang sari pun rontok dan tumbuhlah buahnya. Penyerbukan bunga yang dibantu oleh angin. Padi merupakan tumbuhan yang serbuk sarinya mudah terbawa oleh angin. Nah, ini adalah padi yang belum memiliki buahnya, yaitu masih memiliki benang sari. Ketika angin berhembus dan melewati benang sari, maka
serbuk sarinya terhempas, maka ada serbuk sarinya yang jatuh ke putik. Dan serbuk yang telah jatuh di putik akan turun ke ovarium. Setelah itu, beberapa waktu ke depan, benang sari dan penutupnya akan rontok. Dan tumbuhlah buah padi. Begitulah proses penyerbukan padi yang dibantu oleh angin. Oke teman-teman, sekarang kita akan melihat penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Nah, di sini kita akan melihat contoh penyerbukan oleh manusia pada bunga vanila. Kita membutuhkan kayu yang lancip untuk merobek bunga vanila. Nah, pertama-tama kita harus mencari benang sari. Dengan merobek mahkota hingga terlihat benang sari secara utuh, lalu ambil serbuk sari dan tempelkan kepada putik. Dan serbuk sari pun akan turun, maka serbuk sari pun bertemu dengan bakal buah. Beberapa waktu kemudian, mahkota dan benang sari pun rontok, dan buahnya pun akan tumbuh. Oke, sekarang kita lihat proses penyerbukan oleh air. Penyerbukan bunga oleh air bisa disebabkan oleh hujan dan cipratan air. Untuk penyerbukan oleh air ini, kita ambil contoh pada bunga seroja. Ketika air hujan yang mengenai benang sari hingga jatuh ke putik, maka terjadilah proses penyerbukan. Dan serbuk sari pun masuk ke dalam putik hingga ke bakal buah. Dan beberapa waktu setelahnya, mahkota dan benang sari pun rontok dan buah seroja pun tumbuh. Yang terakhir, kita membahas jenis-jenis penyerbukan. Jenis-jenis penyerbukan itu ada 4 macam loh teman-teman. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Lalu, penyerbukan serumah. Kemudian penyerbukan silang. Lalu, penyerbukan bastar atau berbeda jenis. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah kan mempelajari penyerbukan bunga?